Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Ramadan. Insya Allah berkah. Alhamdulillah Kang Teguh. Mohon kumaha Kang Acep. Kita sekarang berada di lokasi yang sangat spesial. Berbeda dari biasanya ya. Beda. Karena kenapa? Biasa Kita biasanya di dalam ruangan atau Betul. istilah bahasa Inggrisnya indoor. Indoor. Sekarang kita berada di outdoor. Outdoor guys. Berada di outdoor. Sangat meriah sekali. Betul sekali. Sangat meriah sekali karena biasa di dalam. Betul. Sekarang di luar dengan suasana yang sangat meriah, nanti bisa disaksikan ya. Karena kemacetan karena sangat meriah sekali, Kang Acep. Betul sekali. Jadi ini di halaman Darul Ma'arif. Iya. Tepatnya di jalan Penyimpangan jalan Sinangpalai ya guys ya. Jalan Mahmud nomor 41A Sinangpalai Darul Ma'arif. Dari ujung sampai ujung terdapat berbagai macam makanan. Variatif sekali. Variatif. Dari yang manis. Dino amis na aya. Betul. Dino pangsit na aya. Asing. Dino asim na aya. Pokoknya segala rupa. Tak lupa juga Kang Acep. Kenapa? Bahwa di Emma Darul Ma'arif ini ngayakeun baja Ramadan. Al-Bajar bukan? Al-Bajar ini. Ini ada Ya, Al-Jabar. karena yang Al-Bajar. ramai itu Al-Jabar, ini ada Al-Bajar. Darul Ma'arif mengayakan Al-Bajar. Al-Bajar dari ujung sampai ujung nanti bisa dilihat ya guys ya. Nanti kita akan buat videonya ya. Betul. Jadi setiap kelas itu ada perwakilan. Betul sekali. Jadi anak-anak dibiasakan untuk bermuamalah. Nah, istilahnya. itu. Berdagang, Berdagang. entrepreneur. Tetapi dagangnya baik. Betul. Dagang yang jujur gitu ya. Supaya apa namanya? Menjadikan suri tauladan Iya. kepada Rasulullah Sallallahu alaihi kapungkur. wasallam, iya. Coba Rasulullah ke kapungkur kumaha Kang Acep? Berdagang. Berdagang. Jadi di antara sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu Kumaha? beliau salah satunya itu berdagang, berniaga. Berniaga. Bahkan sudah usia yang dini ya. Betul, tuh Begitu, berniaga. Kang. Jadi itu disebutnya non muamalah. Muamalah berniaga. Berjualan berdagang. Kang Acep, ada informasi Kang Acep. Apa? Jangan lupa untuk PPDB Emma Darul Ma'arif sudah dibuka. Betul sekali ya. Ya, Ya. Emma Darul Ma'arif mangga ke seluruh yang nonton di sini mempunyai anak yang sudah lulus SMP, yang sudah mau lulus MTS ya, atau saudara atau sepupu siapa saja, mari daftarkan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Dimulai ada TK, Betul. ada SDIT, ada MTS dan MA Darul Ma'arif. Jangan lupa segera daftarkan. Iya, kan di sini kita berkesan agama ya, Agamis, bernandasan agamis. Jadi di sini juga tersedia pondok pesantrennya. Betul, ada pondok pesantren bisa Darul Ma'arif mondok bisa ya. itu ya. Bisa untuk mondok, betul MTS bisa, Betul. kan banyak di kita alhamdulillah. Aliyah juga banyak ya. Ada. Jadi silakan untuk yang mau pesantren sambil di madrasah juga sangat bisa sekali di sini betul. ya. Nah, Cek, abi teh iya aya merancang pantun. Mangga. Ini Sudah ada disiapkan. pantun di sini untuk pemirsa yang sedang menonton. Ini ada pantun. Pantun sok. Cakep. Belum. Oh, belum. Siap. Ular kobra katanya berbisa. Allah cakep. Hari ini hari Selasa. Cakep. Pas pisan hari Pas pisan Selasa. leres salah. Ikhlaskan niat dalam puasa. Amin. Semoga terhapus segala dosa. Amin, Masya Allah. Bari balas, Man? Balas. Man. Tah, aya. Aya, Tadi. sami wae nya. Nu eta sami. Dah, gitu. Alhamdulillah. Aya tamu. Kayak orang panggil guys. Alhamdulillah. Pak Hendi, kita kadongkapan salah satu guru Emma Darul Ma'arifnya. Betul. Oh, Bapak Hendi Rukmana. Kumaha Pak Hendi? Kesan dan pesan dia macet kumaha di jalan? Jadi semua itu ada positif dan negatifnya. Ya, Ya. Di berpasangan ya. balik cuan yang begitu Ada, melimpah, betul. tapi terselip kemacetan dan kekesalan masyarakat. Tapi itulah apa namanya? Pernak-pernik Ramadan. Ya, Warna-warni. apa namanya teh apa ya? Kesan mendalam lah. Jadi setiap ada menjelang puasa, setiap menjelang maghrib, budaya ngabuburitnya Betul. masih kental gitu ya. Jadi saya ucapkan ya ini bagus sekali nih anak-anak bisa belajar untuk menjadi entrepreneurship. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda, Amin. pengusaha-pengusaha hebat lah dari rumah. Jadi kekecilan dulunya. Iya, Bertahap, by bukan step. kecilan itu. Dari kecil dulu. Dari kecil. Kecilan.
gitunya. Alhamdulillah. Itu tidak disangka-sangka nggak sih? Betul. Istimewa kita. Kita nggak sebeak obrolan teh aya Pak jadi we rada ngolongpong. Apa ya cek Teguh mah itu naon? Dog pangrewong. Tah, dog Eta naon eta teh? Naon artina dog pangrewong teh? Dog pangrewong. Oh eta. Oh iya. Ngartos. Nah ini kumaha tos beli apa saja? Kebetulan anak saya hari ini Arasid sini. Arsid boleh sini. Mau nggak mau. Anak saya hari ini ulang tahun. Oh alhamdulillah. Ucapkan dulu selamat Kang Asep. Ulang tahun yang keberapa? Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi alhamdulillah anak saya itu ulang tahunnya tidak muluk-muluk. Hanya mau dibelikan cilor saja. Jadi mau cilor. Tuh. Makanya saya datang ke kuliner sini. Mau beli cilor sama apa itu bihun gulung. Dan alhamdulillah anak saya ulang tahunnya tidak neko-neko. Ada. Dia hanya mau cilor saja. Tuh. Hebat. Selamat kepada Arasidnya, sing sehat, Amin, panjang amin. yuswana, Sing pinter, sing soleh, sing kasep juga bapana. nah gitu, pasti. Tuh Kang Asep, alhamdulillah jadi tuh, ayo jeung Pak Heni mah ngobrol tehnya. Muhun aduh. Jadi alhamdulillah berisinya jadi kurang teh ya. Dina bulan puasa teh, naon we dimanfaatkan kan teh ini waktu teh. Ente tuangnya. Mohon ulah rebahan kita naon we dimanfaatkan dengan segala hal. Segmen naon dia. Ah, iya mah segmen ngawangkong. Iya mah ngawangkongnya di tengah-tengah keramaian kemacetan begitu. Ngawangkong tapi lain bohong. Henteu ngawang. Gitu Bang Inten. Nah, ini. Tuh. Oh, Ini dia hadiah ulang tahun anak saya. Luar biasa. Aya cilor. Ayo. Itu Pak Heni. Ali cilor teh makanan khas mana itu? Makanan khas, duka khas mana lah berenang Kami singkatannya mah Sunda apa itu? Sundanya acit yang telur bisa jadi. Aneka kuliner Sunda mah pokoknya mah disingkat. Disingkat. Cilor singkatan. Aci yang telur. Iya. Cimol. Rasanya naon deui? Aci digemol. Batagor. Cilok. Aci dicolok. Batagor. Bakso tahu goreng. Cilok. Aci digoreng. Segala. Cimut. Aci imut. Aci imut laras. Ah. Itu aci diimut. Kepada semua warga masyarakat, Betul. warga Rahayu, warga Sindang Palai, wabil khusus kepada seluruh siswa Madrasah Ali Darul Ma'arif, tong hilang ngabuburitna ka baja Ramadan OSIS Darul Darul Ma'arif. Ma'arif. Geulian, lamun lain kurang kusaha deui. Tah, Lamun lain ayeuna iraha deui. Betul. Lamun tadi Darul Ma'arif Di mana deui? Iya. Pokokna mah datangi baja Iya. Ramadan OSIS Madrasah Ali Darul Ma'arif. Sukses. Tepok lah. Atuh nuhun sakitu pangintennya. Atuh nuhun sami-sami. Kita tutup wae pami abdi nyoba tokso Ramadan. Jawabna Insyaallah berkah sadayana. Siapnya. Jangan lupa saksikan Tokso Ramadan. Insyaallah berkah. Atas nama Bapak Farhan. Iya betul. Ke Kampung Bojong Bengkek ya Pak. Ya, Pak. Udah berapa lama Pak jadi ojek? Lumayan, Pak. Oh, gitu Pak. Kira-kira berapa lama ya Pak jadi ojeknya? Kurang lebih 3 tahunan, Pak. 3 tahun? Lumayan juga ya Pak? Ya, Pak. Alhamdulillah. Lah, bos saya mana? Aduh, copet. Pak, minta tolong Pak, saya kecopetan. Kecopetan apa? Handphone Pak, Bagaimana ciri-ciri pencurinya? tinggi besar, pakai topi abu, pakai kacamata. Oh, saya tahu orangnya. Ayo ikut saya. Ya Pak. Itu kan orangnya. Iya Pak, betul Pak. Sikat.
Kamu kenapa? Tolong saya, Bos. Kenapa? Saya dikejar-kejar, Bos. Siapa yang berani ngejar kamu? Hantu Pejang Bungek, Bos. Di mana dia sekarang? Di belakang, Bos. Berani-beraninya dia ikut campur di wilayah saya. Kita kejar. Siap, Bos. Yuk. Itu orangnya, Bos. Oh, itu orangnya. Wah, tuh dia orangnya tuh. Ada bosnya juga. Emang kamu berani? Sikat. Ayo. Ye, malah kabur. Yuk kita hajar. Ayo lo. Mau kemana lo? Punya kata-kata terakhir nggak? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Buah mangga, buah apel. Cakep. Tangaran buah. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Ramadan. Insyaallah berkah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Talkshow Ramadan kali ini bersama saya Teguh Bagjawlu ya. Dan saya Muhammad Aceh Permana Kusuma Atmaja. Alhamdulillah. Nami sana ya nama? Nami juga Sekda Jabar. Wong Atmaja. Adik katurunan alhamdulillah. Turunan Aceh luhur. Kita tanya orang berkunjung ya. Iya. Ke salah satu tokoh keluarga Darul Ma'arif gitunya. Sekali. Penasaran? Pokoknya mah pantengin terus. Bahas apa Kang Teguh sekarang? Kewe di dia. Bukan pinjakan di dia. Pokok nama sekarang berkaitan dengan sosok Kang Teguh ya. Wah, Ada kaitannya lah, pokoknya sedikitnya. Alhamdulillahnya kita akan bahas, kita akan belajar supaya nama-nama keberkahan kan, Cep? Itu Ya. tolabul ilmi Tolabul ya. ilmi Di bulan dalam Ramadan itu bulan walaupun Ramadan. tetap berpuasa tapi kita tetap harus mencari Betul banyak-banyaknya ya. sekali. Jadi dalam bulan puasa teh ulah rebahan wae Eta. karena rebahannya TikTokan deui. Itu produktifnya Kang Teguh. Jadi kita harus iya weh, nya bari menambah-nambah ilmu. Betul. Kita belajar di dalam bulan Ramadan mengenai akan ada topiknya. Nanti aja pantengin terus di Talkshow Ramadan. Insyaallah berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang di Talkshow Ramadan. Insyaallah berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Agus Haidar Ruslan MMPD. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Sehat? Alhamdulillah. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Amin. Alhamdulillah. Dengan tema atau topik kali ini kita akan membahas dan belajar bersama. Semoga menambah-nambah keberkahan di dalam bulan Ramadan kali ini. Kita akan membahas tentang pandangan Islam terhadap budaya. Ya. Materi ini menjadi penting dibahas karena kenapa? Di luar sana itu banyak yang bertanya apakah budaya itu saling berlawanan dengan agama atau agama itu tidak bisa dicampurkan dengan budaya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Makanya kita jadikan topik ya, kita akan bahas episode kali ini. Baik, kita akan pertanyaan pertama mungkin langsung saja Pak Kiai ya. Kita akan membahas bagaimana mungkin pendapat Pak Kiai terhadap pandangan Islam terhadap budaya tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu kasep ya pengerusan Al Mukarram Ustadz Teguh sarang itu saha itu Kang Aceh Permana. Maaf ini bahasanya campur ya. Mohon. Karena kita sebagai orang Sunda juga harus memperlihatkan kesundaannya. Katanya ya bahwa orang Sunda itu orang yang paling santun se-Indonesia. Iya, betul, sama santun. Makanya kalau dilihat aja Jawa Barat itu
di seluruh provinsi se-Indonesia itu paling padat penduduknya. Mohon jawaban. Itu tandanya keramahan orang Sunda, selalu welcome terhadap siapa saja yang hadir dan selalu betah ada di sini. Oke ya, itu melantur kemana-mana. Baik ya, untuk masuk ke pertanyaan tadi, kita harus membatasi dulu tentang apa itu budaya. Karena jangan sampai kita bicara tentang budaya, bicara agama, tapi nggak ada definisi tentang budaya apa. Jangan-jangan nanti budaya beradu dengan agama atau campur aduk, overlap, tumpang tindih antara budaya dengan agama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa budaya itu serapan dari bahasa asalnya itu dari Sanskerta, itu budaya, ya menulisnya itu B-U-D-H ya, Y-A-H, budaya, bentuk jama dari budi. Apa itu budi? Budi itu akal ya. Ya seringkali di sini adalah akal budi ya. Nah, itu juga. Nah, apa itu budaya? Budaya itu jadi yang lahir dari akal budi atau budidaya ya. Nah, budaya itu merupakan hasil dari akal budi. Jadi semua yang mencakup dengan cipta, rasa, dan karsa. Nah, saya kira kalau host yang sebelah kanan saya ini itu mengerti, karena kalau wilayah itu sudah wilayah budaya, wilayah seni, dan memang masuk di situ ya, mengertilah. Jadi cipta itu berkaitan dengan otak ya, dengan pikiran, kemudian rasa itu berkaitan dengan hati, dan karsa itu dengan apa? Dengan gerakan. Jadi yang sesuatu yang diinginkan, kemudian dipikirkan dan dibentuk, dipraktekkan, maka hasillah budaya. Dan unsur-unsur budaya ini memang sangat banyak ya. Ya, di antaranya adalah sistem agama ya, kemudian teknologi, hukum, politik, bahasa, sampai ke perkakas-kekakas dan bentuk bangunan itu akan menjadi unsur dari budaya. Adat kebiasaan. Iya, adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaan yang kemudian terus dilakukan oleh masyarakat, oleh suatu masyarakat ya, dan terus menerus diwariskan dari satu generasi ke generasi. Pendek kata bahwa budaya ini bukan sesuatu yang gampang. Nah, dan itu tercipta mengalir begitu saja. Itu barangkali ya batasan tentang budaya. Dan kalau agama, apa itu agama? Agama itu sesuatu yang bersumber dari wahyu. Ya, jadi bukan dari pikiran gitu. Nah, ini nanti ya, ini akan menjadi sebuah pertanyaan juga. Apakah hukum yang lahir di agama kemudian menggunakan akal itu budaya atau agama? Saya kira nanti tidak usah dibahas di sini, di episode lain atau dengan ustadz lain. Salah satu contoh begini, misalkan ya, kalau perintah sholat itu pakai ayat Al-Quran kan? Nah, itu agama. Perintah puasa itu agama. Nah, sesuatu yang tidak secara eksplisit terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah, lalu sebagian ulama memikirkannya dengan menggunakan analogi atau kias, menggunakan akal pikiran. Nah, salah satu contoh yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabatnya menjadi gubernur jenderal di Yaman. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Mu'ad, yaitu namanya Mu'ad bin Jabal ya, bagaimana Anda mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Yaman ini? Nah, kalau saya kata Mu'ad ya, kalau saya temukan dari Al-Quran, saya pakai Al-Quran. Tidak ditemukan di Al-Quran, ditemukan di hadis, saya temukan pakai hadis. Dan kalau tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis, saya menggunakan pikiran, ajtahidur ra'yi begitu. Nah, Rasulullah mengatakan, asabta, engkau benar. Nah, apakah ya, tadi kan menggunakan akal ya, ayat Al-Qurannya tidak ada, kemudian hadisnya tidak ada, lalu beliau berijtihad. Ijtihad itu kan hasil akal. Apakah itu budaya atau agama? Saya kira ini hanya pengantar saja supaya ustadz lain juga terangsang ya untuk membahas ini, karena kita belajar bersama. Ya barangkali itu untuk apa, awalnya segitu.
belum ada pertanyaan lain kan ya? Belum ya? Ngacep pertanyaan deh. Pertanyaan kedua, seringkali Pak Haji di dalam penerapan beragama itu antara ada kesan saling bertindak tindih lah, bertumpah tindih. Nah pertanyaannya itu bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam berbudaya? Apakah itu bisa diterapkan? Oh, Seperti apa? sangat bisa. Karena sebetulnya Islam ini kan, Islam, kata Islam ini sebetulnya itu dari salam itu selamat ya. Atau lebih dalamnya lagi itu orang yang selamat itu adalah orang yang dia berjalan sesuai dengan tracknya, dengan relnya, dan jalan itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada aturan Allah, dialah yang selamat, dialah orang Islam gitu. Nah, apakah budaya ini tadi apa? Nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam Nilai-nilai Islam bisa diterapkan di dalam budaya sangat, karena dulu gini ya. Kebiasaan tadi, adat istiadat masyarakat ketika Islam datang itu sudah banyak saking antara satu dengan yang lainnya manusia itu saling merugikan. Contoh begini, ada satu kebiasaan masyarakat jahiliyah ya. Jadi kalau ada seseorang menginginkan keturunan yang baik ya, dia punya istri, maka istrinya itu dipinjamkan aja kepada orang yang terkenal, misalkan pejabat ada, misalkan ini Ustadz Teguh ini, misalkan ya, seorang pejabat, seorang yang ternama, dia dititipkan gitu, kemudian sampai mengandung. Nah kalau sudah mengandung, dia diambil lagi istrinya itu, dan kalau nanti lahir anaknya itu, oh ini anak turunan raja, anak turunan pejabat dan sebagainya. Jadi ada semacam itu. Nah kemudian hadirlah Islam bahwa itu tidak benar. Maka Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah mewarnai, meluruskan budaya yang salah. Jadi Islam itu tujuannya atau memberikan manfaat, bukan hanya manfaat duniawi itu, tapi manfaat ukhrawi, yaitu selamat dunia, selamat akhirat. Tidak boleh seperti itu. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harus berdasarkan ikatan yang sah, yang disebut dengan perkawinan. Jadi tidak asal seperti itu. Yang kedua, budaya ya, budaya dulu itu ketika mempunyai anak perempuan itu malu kan. Ada kisah ini yang sangat populer, itu sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dulu, dia karena malunya mempunyai anak perempuan, sampai anak perempuan yang masih kecil itu dia dikubur hidup-hidup. Nah itu budaya. Kemudian Islam datang tidak boleh membunuh. Dulu asal suka sama suka, laki-laki dan perempuan bisa melakukan hubungan. Nah, datang Islam nggak boleh. Apalagi dengan binatang. Jadi dalam hal kaitan dengan kehidupan sehari-hari, Islam itu sangat bisa mewarnai budaya seperti pakaian. Budaya Sunda itu ada adat Sunda. Ya. Budaya Jawa ada lagi, budaya Batak dan sebagainya. Tapi Islam apakah akan merubah bentuknya, merubah warna? Bukan. Islam tidak merubah bentuk, tidak merubah warna, tetapi warna keislaman dalam budaya adalah menutup aurat. Boleh pakai jas, ganteng, handsome ya, jamil gitu kan, ini ganteng. Kemudian seragam madrasah aliyah, ke atasnya putih, ke bawahnya biru, pakai kerudung. Abu. Biar kalau biru SMP ya. Boleh pakai itu seperti Ustadz Cecep, pakai apa namanya? Jaket, pakai training. Pakai jaket. Bentuknya macam-macam, tapi prinsipnya Islamnya itu menutup aurat. Jadi sekali lagi, Islam sangat mungkin mewarnai budaya dan harus mewarnai budaya. Intinya apa dalam pakaian? Harus menutup aurat. Tidak boleh transparan. Pak Haji tidak transparan, tapi ketat.
ciga lepet. Ngajeplak. Ngajeplak. Nah, Ustadz Teguh bisa begini. Masya Allah, alhamdulillah, jadi lihat rugi, kalau dilihat dosa. Akhirnya orang gimana? Ya. Nah, jadi nambah masalah lah. Nambah masalah. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah bahwa budaya bisa diwarnai Islam dan Islam harus mewarnai budaya. Ada satu provinsi di Indonesia, di Nusantara, paling timur di sana. Tahu kan bagaimana cara berpakaiannya? Ya. Namanya tuh koteka ya. Ya. Sebetulnya yang ditutupi apa? Tanah. Ya itu aja. Coba nih kalau ini pelajar-pelajar perempuan kalau melihat budaya semacam itu, yang ditutupi itu aja. Ya. Itu budaya. Bener nggak menurut Islam? Tidak. Nah, ada ustadz namanya itu nggak usah disebutkan di sini ya. Itu sengaja di sini merubah sampai dia tuh harus berpakaian. Jangan seperti itu. Itu barangkali ustadz ya. Terima kasih. Luar biasa itu menjadi jawaban apa yang ditanyakan selama ini. Jadi bahwa Islam itu harus mewarnai juga budaya. Karena tadi nilai-nilainya itu sangat luar biasa positif ya. Tadi Kami sahur bahasa orang dia mah eces jentre arta pertela nah gitu. Beda kalau budayawan kayak begini. Tapi senang kalau budayawan mah harus begitu. Janten jelasnya. Janten namanya teh aya nu dibahas janten pakaian. Ya. Pandi urang enak aja. Nah. Di Sunda panginten moal naon pangintennya nya Islam diikat mau jarakkeun teh cenah. Nu penting nutup aurat. Teu sawios ikat gitu. Nah. Pakaian panginten tapi ayeuna mah seueur nya banyak pakaian-pakaian teh pangintennya di jalan. Katawis panginten sering ningalnya. Bagaimana mungkin pertentangan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam gitu. Janten budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, bagaimana sikap umat Islam terhadap yang seperti itu. Oh, jadi ini ya harus disikapi dengan lembut ya. Jadi mentang-mentang kita sudah tahu hukum Islam, Islam itu harus begini, memaksa orang supaya melaksanakan itu. Nah, jangan seperti itu. Kita harus mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu halus. Dan Al-Quran menegaskan la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan di dalam menjalankan agama. Jadi kalau kita misalkan melaksanakan Islam tapi atas dasar intimidasi, keterpaksaan, atas dasar malu atau atas dasar karena ingin diapresiasi oleh manusia, maka bukan Islam itu. Jadi yang disebut Islam itu khalison mukhlison, itu murni karena keinginan pribadinya. Liwajillah, karena Allah. Bukan karena takut oleh manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, bukan karena jadi takut atau karena malu. Jadi orang puasa karena malu, puasa karena takut. Nuturkeun batur gitu. Nah, ketika ada orang yang berperilaku dalam berbudayanya itu bertentangan dengan Islam, bagaimana sikap kita? Ya. Nah, pertama ya, satu, kalau mampu ya kita ajak supaya beliau-beliau itu tidak berperilaku semacam itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang ini bertentangan dengan budaya, dengan Islam, dengan norma Islam ini budaya ini, bagaimana? Kalau kita mampu, kita sampaikan. Ya. Dengan lisan. Kamu mampu lagi, kita bikin aturan gitu. Nah, kalaupun tidak mampu, ya kita berdoa saja. Kenapa? Takut. Dan itu yang paling lemahnya iman itu adalah ketika kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa bertindak, nggak bisa berkata. Misalkan begini ya, ada orang yang berpakaian ketat. Ini berpakaian ketat. Kalau laki-laki ketat pantas nggak ya? Nggak pantas juga. Nggak pantas juga. Apalagi kalau laki-laki kan murnya itu bisa menonjol ya. Kalau celana ketat dan sebagainya. Pokoknya nggak pantas lah. Perempuan juga ketat. Nah, bagaimana kita sampaikan gitu? Sampaikan. Begini, kalau perempuan sholat di depan, laki-laki juga sudah mulai ada pikiran-pikiran lain. Pada pakaian-pakaian ketat.
dan lain sebagainya, atau memakai make up yang berlebihan. Nah, israf itu di dalam Islam tidak boleh. Tapi sekali lagi ya, sekalipun bertentangan dengan Islam, budaya itu tidak boleh dirubah dengan cara represif atau kasar. Sampaikan saja dengan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh suatu ketika, ya, cari ini hadisnya ya, redaksinya. Ada seorang kakek-kakek beragama Yahudi di Madinah itu, yang sehari-harinya ia mencaci maki Rasulullah, Muhammad kurang ajar, Muhammad jelek dan lain sebagainya, karena dia mendengar isunya begitu. Nah, Rasulullah tahu itu, tapi tiap hari beliau itu bawa roti, kemudian si kakek-kakek Yahudi yang mencaci makinya itu, dia nggak tahu bahwa dia itu Muhammad. Dia sambil mencaci maki Rasulullah menyuapinya. Nah, nggak pernah marah, nggak pernah benci, nggak pernah apa, biarkan aja. Suatu ketika Rasulullah meninggal dan disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah berperilaku semacam itu. Abu Bakar ingin menirunya, lalu datanglah ke orang Yahudi tersebut. Belum aja nyampe di tempat duduknya, sudah kedengaran mencaci maki Rasulullah, Muhammad kurang ajar, dan sebagainya. Marah Abu Bakar, pulang lagi. Kata Siti Aisyah, ya, Bapak baru saja mendengar semacam itu sudah marah, tapi Rasulullah tidak mensuapi. Akhirnya besoknya kembali lagi sambil menyuapi si orang Yahudi tersebut. Abu Bakar mengatakan, hei kakek, tahu nggak bahwa orang yang engkau caci maki itu kenapa sekarang nggak ada? Itulah yang namanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menangis dan seketika juga dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dakwah Rasulullah itu ya tidak represif, selalu santun, tidak marah. Jadi kita ketika melihat ada budaya yang berseberangan atau bertentangan dengan Islam, tidak boleh represif itu. Ya. Jadi begitu barangkali ya. Mudah-mudahan tidak cukup ya jawaban ini. Ayah deh ngacep. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sebaiknya Islam dalam menyikapi terhadap budaya lokal? Nah, Islam menghadapi budaya lokal, budaya kita ya. Budaya di urang, budaya di urang kan biasa gitu ya. Budaya urang seperti apanya? Apakah dari mulai cara makan, berpakaian, ya seperti tadi lah. Jadi ketika bertentangan apakah pakaian dengan budaya lokal tadi ya, Ustaz Teduh jadi mengatakan boleh nggak pakai ikat? Budaya lokal itu, ya maksudnya cuma budaya lokal itu. Oh jangan, masa dia mau sholat pakai ikat, mau sholat pakai peci. Memang peci itu budaya Islam gitu. Nah, gitunya. Ini budaya siapa ini? Enggak. Nasional itu. Nasional itu. Islam, kalau Islam turunnya di Arab apakah ada peci? Bahkan di Saudi sendiri tempat turunnya Al-Quran, apakah gamis itu memang Islam? Ya. Apakah sorban itu Islam? Bukan, itu cuma budaya. Sekali lagi bahwa kita jangan apatis melihat apa namanya itu budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat ya kita adopsi ya. Berpakaian boleh, pakai sholat pakai pangsi boleh ya. Sholat pakai pangsi, pakai ikat, pakai sorban boleh gitu kan. Jadi Islam itu bukan Arab, bukan Sunda, bukan Batak, tapi Islam itu universal dan bisa dianut, dilaksanakan oleh siapa saja dan di mana saja. Terus konsepnya. Lagi di pami sahur panangan abdi mah di Sunda, komonya di Sunda mahnya kata tanggi kedah kumaha, kasepuh kedah kumaha, gitu ya, karena yang sangat janten si nilai-nilai itu sapuk sareng agama Islam menginten gitu, kedah kieu kedah santun, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, pan di Islam gitu. Nanti janten budaya di urang mah penginten cocok penginten sareng kaislaman teh lah. Percis sobinya urang Sunda. Upami ngalangkung tong bujeng-bujeng dipayuneun sepuh di Nusa sama we urang kali sakola. Pasti kieu kan? Punten. Nah, eta teh nandakeun tawadu. Dan Islam menyuruh itu tawadu. Yang paling bisa melaksanakan budaya itu atau ajaran Islam atau nilai-nilai Islam itu orang Sunda. Ada satu penelitian, itu orang Unpar, mahasiswa Unpar dulu ya, lupa lagi saya itu tahun berapa.
Dia kalau namanya itu seperti Wiranata, Suadma, itu Islam. Tapi kalau namanya itu ujungnya belum tentu Islam. Dan di Jawa Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut Islam. Makanya ini perlu penelitian ya, perlu diset. Jadi kalau di sebelah sana wali 9 itu 8, Jawa Barat di ujung perbatasan antara Jawa Sunda Cirebon cuma cukup 1 aja. Berarti orang Sunda itu sangat respect terhadap nilai Islam. Sangat respect terhadap Islam. Tidak seperti lain menantang-nantang. Enggak, orang Islam, orang Sunda mah begini. Enggak usah minta, buktikan dulu siapa Tuhanmu, enggak begitu. Begitu ada yang mengajak langsung Islam. Yang penting prinsip-prinsipnya itu apa? Tidak merusak lingkungan, tidak saling merugikan, ya. Pokoknya saling menguntungkan. Islam itu indah. Dan Sunda yang kita alhamdulillah berada di wilayah ini ya, itu salah satu budaya yang seharusnya menjadi unsur pemersatu bangsa karena santun. Coba nanti ya sama guru antropologi, benar gitu Pak, Jawa Barat itu tempat berteduhnya, tempat berkumpulnya elemen-elemen bangsa di seluruh Indonesia. Tanya saja. Karena gini, tadi disebutkan bahwa provinsi yang paling terbanyak penduduknya di Indonesia adalah Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, kalau tidak puas ya, itu dilanjutkan dengan episode yang lain dah. Ya. Ada sesi pertanyaan dari netizen Pak Kiai. Ada netizen yang menanya tadi di sosial media dari @spmiwa ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap seni musik? Seperti itu. Jadi sebetulnya saya bukan merendah, memang harus begitu ya. Jadi kalau menyebut Islam, saya ini Islam. Barangkali pandangan Islam menurut saya. Ya. Gitu ya. Karena apa? Islam versi A, Islam versi B banyak-banyak. Tapi Islam menurut saya, apakah musik itu boleh atau tidak? Ya. Gitu. Jangan pendapat bolehnya itu karena enak. Tidak haram musik itu. Ya. Selama dia tidak merubah perilaku manusia itu menjadi beringas atau jahat. Karena itu musik itu kan beda-beda ya. Coba aja. Ini musik ini mendorong orang untuk santun, untuk rileks gitu. Ya. Ada musik yang dia itu musiknya saja, kedengarannya saja udah mulai orang tuh wow gitu kan. Dinding aja bisa dijotos tobros gitu kan. Nyacek orang mata naga jadi ngegedean, amak-amakan aja kan. Nah, musik. Jadi selama musik itu tidak mendorong kita ya untuk berbuat anarkis, untuk merusak dan sebagainya, welcome ya. Islam. Musik itu apa sih? Jangan sampai gini ya. Membedakan alat musik coba. Kalau rebana boleh. Kalau pakai gitar dan piano nggak boleh lah. Itu sama saja itu. Ya. Itu perkusi alat pukul sama saja itu. Sama. Bahkan kalau nggak salah ini mohon diteliti ya, dicari itu bener nggak apa enggak. Robiatul Adawiyah, salah seorang wali perempuan yang berada di di Irak sekarang gitu. Itu ketika dia memimpin pengajiannya itu dengan pakai alat musik. Katanya seruling. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam ketika beliau membacakan zaburnya itu pakai alat musik. Sehingga Tolut, raja ketika itu dan sekaligus mertuanya itu, kalau sakit itu minta, dipanggilnya David ya. Kalau di sana itu David. Panggil dia itu apa? Dia sembuh pakai alat musik. Tapi lah perlu diteliti ini ya. Jadi sekali lagi Islam tidak secara membabi buta mengharamkan alat musik. Tergantung si yang memainkannya itu, tergantung nadanya, tergantung kata-katanya. Apa namanya tuh, Ustadz Teguh? Liriknya itu nggak kasar, nggak porno gitu kan dan sebagainya lah. Nah sekarang juga banyak Pak Haji musik-musik Islami gitu. Ya. Bahkan ada teman saya yang karena mendengar musik itu hatinya menjadi lebih tergerak.
Betul. Jadi sisi positifnya juga banyak. Ya, mungkin Anda pernah nggak ada yang mendengarkan nasyid kemudian menangis? Ya. Atau ini aja, jangan pakai lirik ya, dengan dentum, dengan apa? Dengan irama senar saja gitu ya, atau piano, orang hatinya bisa tersentuh. Bukankah itu bagian dari nilai-nilai yang bisa kita jaga? Ya, itu barangkali ya. Waktu sekaraosnya, mohon tos itu panitia itu closing jantan nandakeun waktu tos seep gitu, abi ngahaturkeun nuhun pisan pangintennya. Terima kasih atur nuhun panginten tos tiasa diangkir ka dieu. Sami kasadayana. Mudah-mudahan ieu acara teh sing mulus rahayu berkah salamet ya. Amin. Urang Cigonewa berkah Cigonewa sing sae. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada bintang tamu Banten Kancemnya tebih-tebih Pak Kiai teh ti Majalaya-nya. Majalaya teh rayana Majapahit. Di Majalaya ka dia rada ngangkleng lurus ka dia. Alhamdulillah. Atur nuhun tong hilap saksikan terus Talk Show Ramadan siapa di Sabtu selama bulan Ramadan. Talk Show Ramadan insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي بيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بزمان
محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Syafi'ina Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Perlu kalian ketahui, banyak sekali amalan-amalan sunnah yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan. Dan di sini saya akan menyampaikan satu ceramah di bulan Ramadan mengenai sedekah. Apa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk lebih bersemangat bersedekah di bulan Ramadan? Karena bersedekah di bulan Ramadan lebih dahsyat dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Apa perbandingannya? Di antaranya yang pertama, sedekah dan sholat malam sama dengan jaminan surga. Puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah yang paling agung. Bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya. Dan sedekah juga telah kita ketahui keutamaannya. Kedua, mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Kita semua sudah tahu betapa besarnya pahala puasa di bulan Ramadan ini. Bayangkan jika kita bisa menambah puasa kita dengan puasa orang lain, maka pahala kita berlipat-lipat ganda. Ini semua bisa terjadi oleh sedekah, yaitu contohnya dengan memberikan hidangan kepada orang yang akan hendak membuka puasa. Dan yang ketiga, bersedekah di bulan Ramadan akan lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan dari bersedekah di bulan Ramadan adalah setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amalan kebaikan, yaitu sedekah. Ringkasnya, orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya 10-700 kali lipat. Karena sedekah adalah amalan yang baik. Kesimpulannya, di bulan suci Ramadan ini kita harus berbanyak melakukan sedekah, karena sedekah akan mendapatkan pahala yang banyak untuk kita dan akan menjadikan jaminan surga untuk kita. Mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الله
إله إلا الله